beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut. Bapak Rektor, Bapak Ibu yang kami hormati dan para mahasiswa yang kami banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami menyampaikan laporan penerimaan mahasiswa baru Universitas Negeri Jakarta tahun akademik 2021-2022. Alhamdulillah, meskipun di tengah-tengah pandemi COVID-19, penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022 berjalan dengan lancar dan sukses dengan rincian animo dan mahasiswa yang diterima sebagai sarjana terapan animo 11.788 yang diterima 1.616. Sarjana dengan animo 150.857 calon mahasiswa yang diterima 7.507 mahasiswa. Program magister dengan animo 2.990 yang diterima 1.221. Program doktor dengan animo 458 diterima 280. Hingga total mahasiswa tahun akademik 2021-2022 sejumlah 10.631 orang mahasiswa dari animo 166.166.000. Selanjutnya kami sampaikan rincian mahasiswa di masing-masing fakultas dan pasca sarjana dengan memperhatikan integrasi program magister dan program doktor menurut divisi fakultas. Pertama, Fakultas Ilmu Pendidikan dengan jumlah mahasiswa 652 orang. Fakultas Bahasa dan Tulis 196 orang mahasiswa. Fakultas IPA 1.346 mahasiswa. Fakultas Ilmu Sosial 1.088 mahasiswa. Fakultas Teknik 2.109 mahasiswa. Fakultas Ilmu Keluargaan 897 mahasiswa. Fakultas Ekonomi 1.501 mahasiswa. Pasca sarjana 192 mahasiswa. Di samping itu, Universitas Negeri Jakarta juga memiliki program pendidikan profesi dalam jabatan gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3, gelombang 4 dengan jumlah mahasiswa 3.010 orang mahasiswa dan program profesi guru prajabatan 139 mahasiswa. Selanjutnya program RL penugasan dari Kemendikbud Riset dan Teknologi dengan kuota mahasiswa diterima sebanyak 1.000 dari jumlah animo 1.220 orang pendaftar. Bapak Rektor, Bapak Ibu yang kami hormati dan para mahasiswa yang kami cintai dan kami banggakan. Berdasarkan keketatan program studi, berikut kami sampaikan 5 besar program studi jenjang S1 untuk kelompok studi. Pertama, Prodi Psikologi dengan animo 9.097 pendaftar diterima 133 dengan keketatan 1:68. Ilmu Komunikasi dengan animo 10.755 pendaftar diterima 197 dengan keketatan 1:55. Yang ketiga, Administrasi Publik dengan jumlah pendaftar 9.128 diterima 185 dengan keketatan 1:49. Prodi Manajemen dengan animo 14.937 diterima 324 dengan keketatan 1:46. Dan yang terakhir, program studi akuntansi S1 dengan animo 6.409 diterima 185 dengan keketatan 1:3. Sedangkan 5 besar keketatan program studi jenjang S1 kelompok Saintek adalah sebagai berikut. Statistika dengan jumlah pendaftar atau animo 2.652 diterima 58. Pendidikan Teknik Informatika 3.119 diterima 72. Teknologi Informasi dengan animo 4.620 diterima 123. Teknik Sipil dengan animo 4.623 diterima 125 dengan keketatan 1:3. Dan yang terakhir, Biologi dengan animo
2082 diterima 108 dengan ketetapan 1/4. Ditinjau dari asal provinsi, masa baru tahun akademik 2021-2022 berasal dari 34 provinsi yang mengukuhkan bahwa UNJ sebagai salah satu perguruan tinggi nasional. Bapak Rektor, Bapak Ibu yang kami hormati, dan para mahasiswa yang kami banggakan, dalam rangka meningkatkan kuantitas mahasiswa luar negeri, UNJ pada tahun 2021 menerima sebanyak 13 orang mahasiswa program KNP, baik program magister dan program doktor, dan dari berbagai negara, yaitu Kazakhstan, Thailand, Filipina, Kolombia, Rusia, Tanzania, Mesir, dan sebagainya. Dan UNJ juga menerima 62 orang mahasiswa baru program sarjana, magister dan doktor jalur portofolio dari berbagai negara yang saat ini sedang dalam proses registrasi yang mendorong UNJ sebagai universitas kelas dunia. Berdasarkan perolehan nilai tertinggi mahasiswa jenjang S1 dengan dan sarjana terapan disampaikan dan seperti itu. Untuk jalur SBMPTN, kelompok saintek diraih oleh Vina Melinda dengan skor 717,06 dari Prodi Pendidikan Matematika asal sekolah SMAN 1 Bogor. Untuk kelompok Sosum diraih oleh Cindy Lupitasari dengan skor 731,84 dari Prodi Psikologi dari asal sekolah SMKN 1 Purworejo. Selanjutnya SMSI skor UTBK Saintek diraih oleh Ivo Mangadop Sinaga dengan skor 742,84 dari pendidikan biologi dari SMA AS PGRI 109 Tangerang. Selanjutnya Sosu diraih oleh Sania Putri Mairanda dengan skor 699,93 Prodi Administrasi Publik S1 dari SMAN 1 Depok Sleman. Selanjutnya SMSI CBD, SM Sarjana CBD untuk Sarjana S1. Kelompok saintek diraih oleh Saudara Muhammad Alif Nurrohman dengan skor 780 dari Prodi Teknik Sipil asal sekolah SMAS IT Bina Anak Soleh Jakarta. Kemudian Sosum diraih oleh Saudara Bajes Pradipta Arif skor 800 dari Ilmu Komunikasi asal sekolah SMK Negeri 41 Jakarta. Seleksi mandiri program sarjana terapan untuk bidang saintek diraih oleh Muhammad Rito Al-Fajri dengan skor 592,66 di Prodi Teknik Elektro sarjana terapan, kemudian asal sekolah SMAN 2 Payang. Kemudian Sosum diraih oleh Diri Maulana Yusuf dengan skor 637,51 di Prodi Akuntansi sarjana terapan dan asal sekolah SMAN 1 Klaten. Terakhir SM sarjana terapan bidang saintek diraih oleh Novia Amelinda dengan skor 521 dari Teknik Elektro asal sekolah SMAN 6 Purworejo. Selanjutnya bidang sosum diraih oleh Atta Herjuna Darwito dengan skor 588. Prodi Teknik Boga asal sekolah SMKS Paramita Jakarta. Sedangkan perolehan nilai tertinggi masa program S2 dan S3 sebagai berikut. Untuk program magister diraih oleh Saudara Dian Pramudita Wardani dengan skor 844,05. Prodi Pendidikan Matematika asal perguruan tinggi UNES. Selanjutnya program doktor diraih oleh Hasan Jidu skor 783,33 Prodi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan asal perguruan tinggi UNJ. Mahasiswa baru UNJ tahun 2021 yang berusia muda yaitu 16 tahun 0 bulan 8 hari. Lahir di Purworejo 15 Agustus 2005 atas nama Buddha Tama Putra, terdaftar sebagai mahasiswa program di Pendidikan Teknik Mekatronika S1
dari jalur SBMPTN, KIP kuliah, berasal dari Kerajaan RT 06 RW 02, Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo. Masya Allah, luar Dalam biasa. rangka mengakomodasi putra-putri terbaik dari keluarga yang belum beruntung, pada tahun 2021 UNJ memperoleh kuota mahasiswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah sebanyak 1.514 orang dan mengajukan kuota tambahan jika dikabulkan. Hal ini membuktikan bahwa UNJ adalah salah satu perguruan tinggi yang pro rakyat. Bapak Rektor, Bapak Ibu yang kami hormati dan para mahasiswa yang kami banggakan, untuk mengakhiri laporan ini, perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi dan Direktur Pendidikan Tinggi, Vokasi dan Profesi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi yang berkenan menyampaikan materi dalam Stadion Jenderal sebagai bekal bagi para mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022 untuk mewujudkan membangun generasi tangguh melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ucapan terima kasih juga kami haturkan kepada Bapak Dirjen Tinggi Riset dan Teknologi, Bapak Direktur Pendidikan Tinggi, Vokasi dan Profesi, Bapak Rektor UNJ, Bapak Profesor Dr. Sumaryanto MS, seluruh pimpinan UNJ, Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat, Majelis Guru Besar, Dewan Pertimbangan, Dewan Pengawas, Ketua Satuan Pengawas Internal, Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru, tamu undangan, Ketua BMJPN, para mahasiswa serta pihak-pihak terkait yang telah ikut menyukseskan upacara penerimaan mahasiswa baru tahun 2020. Demikian laporan ini kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selanjutnya mohon perkenan Bapak Rektor untuk memberikan sambutan arahan sekaligus berkenan menerima mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022 dengan jumlah 10.631 orang mahasiswa baru yang insya Allah mengikuti perkuliahan tahun akademik 2021-2022 tanggal 30 Agustus 2020. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya penyerahan dokumen mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022 oleh Wakil Rektor Bidang Akademik kepada Rektor Universitas Negeri Yogyakarta. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta dan Wakil Rektor Bidang Akademik mohon menempatkan diri. Hadirin dimohon berdiri. Yang kami hormati Bapak Rektor, pada hari Senin tanggal 23 Agustus tahun 2021 kami serahkan sejumlah mahasiswa 10.631 dari program sarjana terapan, program sarjana, program master dan program doktor tahun akademik 2021-2022. Terima kasih. Penyerahan dokumen mahasiswa baru selesai. Rektor dan Wakil Rektor Bidang Akademik dimohon untuk tetap di tempat. Dilanjutkan dengan penerimaan mahasiswa baru ditandai dengan pengenaan jas alma mater secara simbolis kepada perwakilan mahasiswa baru dari masing-masing program oleh Rektor didampingi Ketua Senat,
dan Wakil Rektor Bidang Akademik. Ketua Senat dimohon menempatkan diri. Kepada perwakilan mahasiswa kami panggil untuk tampil ke depan. Saudara Dewi Salara Apriliana Dewi, Prodi Administrasi Perkantoran D4 Fakultas Ekonomi, perwakilan dari mahasiswa program D4. Sania Putri Meiranda, Prodi Administrasi Publik S1 Fakultas Ilmu Sosial, perwakilan dari mahasiswa program S1. Ika Surtiani, Prodi Matematika S2 Fakultas MIPA, perwakilan dari mahasiswa program S2. Alvelia Sukti Permatasari, Prodi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan S3 Pasca Sarjana, perwakilan dari mahasiswa program S3. Penghinaan jas alma mater oleh Rektor akan diawali dari perwakilan mahasiswa program S3. Dilanjutkan pengenaan jas alma mater kepada perwakilan mahasiswa dari program S2. Berikutnya pengenaan jas alma mater perwakilan dari mahasiswa program S1. Yang terakhir, pengenaan jas alma mater kepada perwakilan mahasiswa program D4. Penerimaan mahasiswa baru secara simbolis selesai. Rektor, Ketua Senat, dan Wakil Rektor Bidang Akademik silakan kembali ke tempat. Dan perwakilan mahasiswa baru disilakan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Sambutan dan pengarahan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta yang terhormat Profesor Dr. Sumaryanto MS disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bandana Jaya SPSD. Yang kami hormati Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat UNY, Ketua dan Sekretaris Majelis Pusat, Ketua Harian, Ketua Umum, Ketua Harian, Sekretaris, dan Anggota Dewan Pertimbangan, Ketua Satuan Pengawas Internal dan Sekretaris Dewan Pengawas, para wakil rektor, para dekan dan direktur pasca sarjana, para ketua lembaga, kepala PBPU, kepala BIRU, dan para wakil dekan, wakil direktur program pasca sarjana, ketua pengelola kampus Batus, dan para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Universitas Yogyakarta, personal panitia, tugas pada penerimaan mahasiswa baru, wabir, IDM, dan pasti para wakil rektor, utamanya adalah wakil rektor bidang akademik yang dari koordinasikan acara penerimaan mahasiswa baru UNY 2021 yang insya Allah tidak akan pernah terlupakan para mahasiswa baru program sarjana terapan, sarjana, master magister, dan doktor yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sekali lagi, alhamdulillah, walhamdulillah, dalam suasana yang masih memprihatinkan pandemi COVID-19, insya Allah keluarga besar UNY hari ini dengan penuh rasa sukacita menyelenggarakan kegiatan yang mulia penerimaan mahasiswa baru tahun 2021 yang jumlah dan spesifikasinya tadi sudah kita dengarkan bersama, kita simak bersama melalui informasi yang sudah kita berikan bersama wakil rektor dan akademik. Marilah anugerah ilahi ini kita syukuri supaya kita tetap dikaruniai keberkahan, kesuksesan, karena kita menjadi insan asli syukur. Insya Allah anugerah kemuliaan kebaikan akan selalu diberikan kepada kita. Yang kedua, secara khusus yang merasa mengaturkan terima kasih kepada semuanya, utamanya kepada Pak Presiden, juga sekaligus sebagai Ketua Dewan Pengawas yang selalu tiada henti-hentinya mengarahkan, membimbing pada UNY sehingga insya Allah kita bisa melaksanakan tugas kelembagaan secara optimal. Adik-adik mahasiswa baru yang kami sampaikan, insya Allah pada 28 Januari 2021 saat masih kita diuji oleh pandemi COVID-19, saya diberi amanah menjadi orang yang ditugasi untuk ngayomi dan ngayomi keluarga besar UNY dan para mitra kerja. Sebab itu, sekali lagi kami ucapkan selamat datang di kampus yang kita banggakan bersama ini. Insya Allah dengan iringan Bismillahirrahmanirrahim diharapkan nanti, mohonkan nanti para ibu bapak dosen, teknik, para senior mahasiswa, marilah adik-adik mahasiswa baru dari berbagai level, dan juga yang saya sampaikan program PPG, program profesi yang UNY dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi salah satu alternatif studi lanjut. Kami ucapkan sekali lagi selamat datang dan terima kasih atas kepercayaan. Apalagi tadi disampaikan oleh Bapak Prof. Margana MMD bahwa kompetitornya sungguh luar biasa dan
Inilah sekali lagi anugerah dalam situasi yang memprihatinkan. Ternyata keinginan untuk meningkatkan derajat pendidikan selalu kita tingkatkan. Dan itu semua pasti karena kerja keras semua ibu bapak, keluarga besar UMD untuk memberikan pelayanan yang utama, sehingga para adik-adik mahasiswa, apakah calon mahasiswa D4 sarjana terapan, S1, S2, S3, program profesi, program vokasi, dan tadi PPG dan keinsinyuran selalu dari tahun ke tahun meningkat. Apalagi tahun ini secara signifikan program S2, S3 tidak hanya yang diterima lebih banyak daripada tahun yang kemarin, ikut S1 dan D4, tetapi animonya juga meningkat secara itu semua ibu bapak. Tempat lurik ini di Gedung ada tulisan jelas tinggalan dari para senior kita, pimpinan yang sudah meletakkan fondasi yang kuat dalam tata kelola lembaga. Di ujung selatan atau depan adik Gedung bisa kita baca bersama. Lingkungannya beberapa waktu yang lalu kami rapikan, kami bersihkan. Tulisan itu adalah pendidikan investasi tradisional. Sebab itu saya sangat mengapresiasi Bapak dosen yang berkenan memfasilitasi para mahasiswa, teknik memfasilitasi para mahasiswa, adik-adik pengurus Ormawa, BEM, DPM, KM, baik tingkat universitas dan fakultas yang tiada henti menolong, mendorong, membantu sosialisasi akhirnya kita ikuti bersama tadi animonya kita baik. Nah itulah bukti bahwa tulisan itu tidak hanya semata-mata bukan, tapi harus kita implementasikan. Saya sangat mengapresiasi para dosen dan teknik yang untuk tahun ini berkenan melanjutkan studi utamanya ke S3 dan S2. 2 tahun terakhir, dosen UMD yang melanjutkan studi S3 baik di dalam maupun di luar negeri, di UMD maupun di luar, itu hanya 133. 2 tahun terakhir, 2019-2020. Alhamdulillah atas sinergi kita bersama, keinginan untuk membangun dengan totalitas pendidikan investasi peradaban, ada 140 orang yang berkenan keluarga besar dosen melanjutkan S3 baik dalam luar negeri. Diikuti lihat yang luar biasa para teknik 80 orang, S3-nya 13 orang melanjutkan studi, dan yang lainnya S2. Kami aturkan terima kasih, dan dengan kita mengapresiasi pendidikan tiada henti, tidak terikat dimensi waktu dan waktu. Karena pada tahun depan kita tetap akan membuka intake Februari ini, khususnya untuk program S2, S3. Monggo Ibu Bapak pimpinan sejak awal kita sosialisasikan supaya pada saatnya nanti animo yang kita harapkan bisa mengakselerasi penciptaan SDM yang salah satu kalau dosen sering kami sampaikan sekolah naik pangkat. Kami sangat bersuka cita karena hari ini kita saksikan terjadi kenaikan yang luar biasa, tapi tidak hanya animo tetapi juga yang diterima. Itu apa artinya? Masih kita bisa memberikan apresiasi pada nuansa akademik kemuliaan. Moga-moga insya Allah anugerah kita akan curahkan kemudahan dan kesuksesan untuk kita. Pak Dirjen, Pak Direktur, Ibu Bapak yang kami muliakan, demikian yang perlu kami aturkan pada minggu ini. Sekali lagi, kampus banyak kegiatan. Setelah kegiatan ini selesai, kita akan ikuti PKKMB yang akan dikoordinasikan oleh Bapak Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan para Wakil Rektor, Pak Wakil Rektor bidang umum keuangan sudah minggu ini
jalannya insya Allah rencana vaksinasi pada hari Rabu, dan kalau tidak ada aral, kampus ini akan dihadiri Bapak Panglima TNI dan Bapak Kapolri. Mohon dukungan bantuannya untuk mengikuti misi kemanusiaan UNI yang sejak beberapa tahun yang lalu. Setidaknya ketika kami dilibatkan secara aktif untuk misi kemanusiaan, Pak di Bandung, erupsi Merapi, Polri erupsi Gunung Kelud, dan saat ini kita harus total dalam melayani misi kemanusiaan untuk penanganan pandemi COVID-19. Salah satunya gedung Rusunawa ini kita banggakan bersama di Kecamatan Niswa. Kita akselerasi, kita bangun, dan sampai saat ini alhamdulillah bisa digunakan atas arah dari Mensos dan Bapak Gubernur untuk tempat isolasi terpusat, yang salah satunya digunakan keluarga TNI yang terpapar untuk bisa isolasi di sana. Dan juga minggu ini minggu depan Bapak Umum Keuangan akan mengkoordinasikan keluarga besar TNI dan para mahasiswa yang belum tercover vaksinasi besok pada hari Rabu di Town WNI. Kami tetap akan melayani secara optimal pada keluarga besar WNI, dosen teknik dan mahasiswa, termasuk mahasiswa. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama sedang mengawal pemeringkatan dari segala sisi dan persiapan kita menuju PTN. Sudah barang tentu itu bisa, semuanya bisa terjadi apabila tidak didukung oleh keluarga besar. Atas dukungan yang maksimal itu sekali lagi kita mengucapkan terima kasih. Demikian yang bisa kami aturkan hari Jumat dan Sabtu kami akan menyelenggarakan mengumpulkan semua dosen dan teknik terutama pada hari Jumat pagi siang untuk menyampaikan informasi UNJ kekinian baik bidang negeri, umum keuangan, mahasiswa alumni perencanaan kerjasama. Dilanjutkan dengan kegiatan pelatihan workshop growth mindset yang akan kita hadirkan Bapak Johan Yoga PhD atas kerjasama dari DPPIK, Ketua Umum Prof. Suyanto, memfasilitasi bersinergi dengan menyelenggarakan kegiatan itu pada semua dosen, teknik, dan perwakilan Ormawa. Dilaksanakan pada Jumat siang sampai sore, dan malamnya Pak WR akan berkenan ngaturi para guru besar sekitar 77 yang sudah gilirannya harus sekali silaturahmi untuk berkenan memparipurnakan pengabdiannya di negara dengan mengurus 850 ke 1050 supaya paripurna. Setelah beberapa waktu yang lalu kami mengundang secara maraton Jumat Berkah mengakselerasi dosen yang sedang studi S3 3 tahun belum selesai, banyak 147 juta uang, 679 dosen yang masih lektor, asisten ahli tenaga pengajar, kita undang semua. Berikut usulan guru besar 36 yang sementara ini masih belum final, masih dikembalikan dari Jakarta, dan 33 dosen kita yang mengajukan ke lektor kepala belum final. Pada gilirannya Jumat malam besok kami akan ngaturi sekitar 70 guru besar PhD yang sekarang posisinya 800. Dan sesi terakhir pada periode ini Jumat Berkah awal September kami akan undang semua TNI yang kenaikan pangkat jabatannya, bahkan sekarang beralih ke fungsional untuk memastikan TNI peduli memfasilitasi tidak hanya dosen tetapi juga para TNI, tidak hanya dosen TNI tetapi juga mahasiswa, untuk selalu berkegiatan yang positif dan mempertahankan marwah kinerja kemahasiswaan kita. Hampir 2 tahun terakhir ini 5 besar di antara atau belantara 4.400-an lebih perguruan tinggi
saya. Moga-moga kita bisa mempertahankan kinerja baik kemahasiswaan maupun perguruan tinggi atau PTN yang telah diupayakan secara maksimal oleh para pendahulu kita masing-masing, baik dengan tingkat rektorat maupun fakultas. Demikian yang bisa kami aturkan dalam situasi yang sangat penuh rasa syukur, dengan sekali lagi penuh rasa sukacita mahasiswa UNJ, mahasiswa baru 10.631 orang. Sekali lagi, bismillahirrahmanirrahim, semoga sukses kuliah di kampus berbeda ini. Amin. Selalu bisa istiqomah mewujudkan insan yang unggul, kreatif, inovatif, tanpa mati. Amin. Santan dan semangat, apabila banyak kurang jelasnya, mohon maaf yang sebesar-besar. Sehat dan sukses selalu. Amin. Amin. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.